Perkenalkan, saya Florencia yang akan memandu Virtual Room CSI Academy pada kesempatan kali ini. Virtual Room CSI Academy ini disponsori oleh PT CSE Aviation dan aplikasi Zitoh Karya Indonesia. Topik pada Virtual Room kali ini tentunya topik yang sejalan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Hingga detik ini, pandemik COVID-19 masih terus kita rasakan dampaknya di segala aspek, dan ini telah menjadi perhatian bagi dunia. Pandemi kali ini juga memiliki dampak terbesar di dunia aviasi Indonesia. Virtual Room CSI Academy Batch 1 kali ini mengusung tema Indonesian Aviation Industry in the Middle of Pandemic COVID-19. Baik, pada kesempatan kali ini kami telah menghadirkan dua narasumber pakar dalam dunia aviasi, yaitu Bapak Cepi Hakim dan Bapak Samudra Soekardi. Namun, sebelum memulai acara ini, saya akan menyampaikan beberapa tata cara dan penggunaan menu Zitoh agar Virtual Room hari ini dapat berjalan dengan baik. Dapat dilihat di screen tersebut beberapa tata tertib Virtual Room pada hari ini, yaitu yang pertama adalah ketika Virtual Room CSI Academy dimulai, para peserta dimatikan suaranya dan akan dinyalakan kembali ketika pada saat sesi tanya jawab, yaitu di akhir sesi selesai. Kemudian peserta wajib menghormati dan menghargai pembicara serta sesama peserta. Ketiga, jika ada yang mau bertanya, para bapak ibu dapat menulis di publik chat Virtual Room dengan tulisan bertanya, kemudian ditujukan kepada siapa. Selanjutnya, kesempatan bertanya akan diberikan setelah semua sesi pembicara selesai. Peserta akan diberikan sertifikat setelah mengikuti seminar sampai dengan selesai. Kiranya dapat ditaati Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke sesi 1. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, sesuai dengan tema hari ini, topik pertama yang akan kita bahas adalah The Collapse of the Global Aviation Industry and its Impact to Indonesia. Untuk itu, saya langsung akan membacakan latar belakang dari narasumber pertama pada hari ini. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Beliau pernah menjadi CEO PT Freeport Indonesia. Beliau merupakan pendiri dari Pusat Studi Air Power Indonesia, serta pernah menjadi Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Namun, yang tak kalah penting, beliau adalah Chairman PT CSE Aviation. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Marsikal Purnawirawan Bapak Cepi Hakim. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Cepi Hakim untuk membawakan topik yang sangat menarik ini. Silakan Pak Cepi. Terima kasih. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Pada petang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang the collapse of the global aviation industry, terutama sekali impact-nya terhadap Indonesia. Jadi saya akan memberikan gambaran nanti bagaimana dampak dari COVID-19 itu, kemudian di penerbangan nasional itu terjadi seperti apa, dan kenapa itu menjadi penting untuk kita bahas bersama. Nanti akan saya uraikan seperti itu. Baiklah, kita mulai dengan COVID-19, coronavirus COVID-19. Coronavirus COVID-19 ya, 19 ini merepresentasikan tahun 2019, di mana COVID ini, virus ini bermula dari Wuhan di China, dan dia berkembang secara global sehingga dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemic. Dan hal ini kalau kita mengikuti pemberitaan-pemberitaan, maka dampaknya itu sangat luar biasa ya. Jutaan orang terdampak dan ratusan ribu orang meninggal. Dan di Indonesia sendiri data yang terakhir itu sudah mencapai 39.000 dan yang meninggal sudah lebih dari 2.000 orang. Itu
COVID-19, coronavirus COVID-19. Berikutnya, dari dampak itu kemudian kita berkenalan dengan sebuah terminologi baru yang masih kontroversi, tetapi apapun namanya, kita mengenal itu sebagai satu istilah yang dikatakan new normal. New normal ini pada dasarnya mencakup 3 hal yang sangat penting dan sekarang berkembang yang harus menjadi perhatian kita semua, yaitu menjaga jarak atau social distancing. Kita harus memakai masker seperti ini dan harus sering cuci tangan. Nah, itu new normal ya, dalam tanda petik new normal setelah COVID-19 muncul. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan COVID-19 muncul seperti itu, kemudian kita berhadapan dengan the new normal, maka orang kemudian mempertanyakan sejauh mana penerbangan itu masih bisa dipahami sebagai sebuah moda transportasi yang paling aman, ya, the safest transportation. Ya, air transportation itu sekarang dari dulu, wah itu the safest lah. Kalau dibandingkan dengan yang moda transportasi lain, udah nggak ada yang ngalahin lah. Nah, tetapi sejak 911 dan beberapa kecelakaan fatal akhir-akhir ini, orang mulai mempertanyakan itu. Ya, Aerotime News misalnya ada salah satu hasil survei mengatakan bahwa dia the safest. Kenapa? Dia the safest karena risk of dying, ya, risiko meninggal itu 1:11 juta, ya, 1:11 juta. Dibandingkan kalau road accident, ya, kecelakaan di lalu lintas itu 1:5.000. Jadi betapa dramatisnya bahwa memang air transportation itu adalah yang paling aman, the safest. Nah, sekali lagi persepsi ini menjadi pertanyaan banyak orang setelah 911 dan beberapa kecelakaan, karena begitu terjadi aircraft accident, korbannya itu ratusan dan bahkan 911 itu ribuan. Ya. Khusus 911 itu mempertanyakan orang juga tentang bagaimana aspek safety dan security. Amerika mengatakan, banyak tulisan-tulisan tentang 911 di Amerika menyebutkan bahwa the 911 itu adalah the second Pearl Harbor. Ya. Apa itu the second Pearl Harbor? Pearl Harbor, ya, serangan Jepang ke Pearl Harbor itu ditulis oleh George Friedman dalam bukunya The Future of War, dikatakan sebagai the origin of American military failure. Ya. Kita bisa bayangkan itu terminologi seperti itu dikatakan untuk peristiwa Pearl Harbor. Dan terminologi ini terbawa pada waktu 911 di mana ribuan orang menjadi korban dalam waktu yang seketika itu, dikatakan sebagai the second Pearl Harbor. Sekali lagi ini berhubungan dengan how safe and how secure air transportation system. Jadi apabila ada gangguan sedikit saja dalam the whole system of aviation, maka korbannya itu luar biasa. Sekali lagi, kemudian bagaimana dong? Selama ini kan kita menerima air transportasi itu sebagai satu moda transportasi yang paling aman dan yang paling secure, yang paling nyaman mungkin. Tetapi kalau kita mengikuti sejarah penerbangan dari awal, itu sebenarnya memang sejak tahun 1903, sejak Wright Brothers menerbangkan pesawat terbang bermesin pertama, sampai dengan katakanlah 10-20 tahun terakhir ini, maka dia menjadi moda transportasi tidak hanya paling aman, tetapi dia moda transportasi yang glamor dan luxurious, ya, glamor dan luxurious. Kenapa? Karena dia mahal. 20 atau 25 tahun yang lalu berkembang, kemudian orang mempromosikan penerbangan-penerbangan yang itu tidak glamor dan luxurious loh. Dia juga bisa diselenggarakan atau diberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan sebagai daily uses, sebagai kebutuhan hari-hari. Ya, kita mengenal misalnya low cost carrier. Jadi faktor-faktor yang bisa dihemat yang untuk tidak menjadi glamor dan luxurious itu bisa memberikan pelayanan untuk kebutuhan kegiatan hari-hari. Kita mengenal low cost carrier. Tapi apapun namanya dalam perjalanan yang seperti itu,
kemudian berhadapan dengan peristiwa kecelakaan pesawat terbang yang sangat dramatis yang memakan korban ratusan orang dan terutama ribuan orang pada waktu 911, orang kemudian mempertanyakan kembali how safe, how secure aviation or air transportation system. COVID-19 ini itu mempertebal garis pertanyaan dari banyak orang sekarang, bagaimana ini our aviation, our air transportation system, our global air transportation system. Jadi COVID-19 memberikan dampak yang sangat dalam bagi pengguna air transportation system. Nah, saudara-saudara sekalian, bisa dikatakan COVID-19 ini merubah segalanya dalam konteks penerbangan, dalam konteks pelayanan moda transportasi udara. Dan dari banyak diskusi-diskusi belakangan ini, 1-2 minggu yang lalu, itu para expert di bidang aviation, di global aviation di Amerika dan Eropa, itu justru sudah sampai pada satu kesimpulan sementara bahwa memerlukan waktu antara 3 sampai dengan 5 tahun untuk kemudian air transportation system ini bisa dipersepsikan lagi oleh kita semua sebagai the safest and secure moda transportasi. Mengapa? Karena memang dibutuhkan the new security regime dalam hal ini. Dibutuhkan prosedur yang baru, tata kelola yang baru, dan banyak hal dari segala macam kegiatan yang menyangkut tentang operasi penerbangan. Dan hal itu memang tidak ada pilihan lain. Harus dikerjakan karena hanya dengan mengerjakan hal-hal seperti itulah kita dapat menumbuhkan dan meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat para pengguna air transportation system. Dan bahkan ada beberapa tulisan-tulisan dan kajian-kajian yang mengatakan bahwa orang sekarang justru berharap bahwa di airport itu touchless. Mereka udah alergi, mereka menjadi parno, mereka menjadi paranoid. Dia nggak mau lagi bersinggungan dengan orang-orang lain, dengan apapun. Jadi airport yang touchless itu kemudian menjadi satu cita-cita atau keinginan orang untuk mengembalikan kepercayaan mereka bisa menggunakan lagi air transportation system sebagai moda angkutan udara yang aman dan nyaman. Nah, saudara-saudara sekalian, dampak yang berpengaruh pada industri penerbangan itu banyak sekali. Dan tidak hanya banyak sekali, juga dalam tanda petik dia sangat dramatis. Misalnya saja ada pusat kajian di Australia yang mengatakan tunggu aja 2-3 minggu lagi sebagian besar maskapai penerbangan itu akan bangkrut semua. Jadi banyak hal-hal yang kemudian muncul di permukaan tentang masalah-masalah yang begitu dramatis yang menghantam industri penerbangan ini. Misalnya saja kerugian yang terjadi itu luar biasa. Dan kalau kita berbicara tentang insolvency atau bankruptcy, itu sudah sedang, tengah, dan akan terjadi. Virgin Australia misalnya, Flybe, Ryanair, Delta Airlines, dan semua sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa mereka berada di pinggir atau sudah mengatakan bahwa mereka akan mengalami insolvency atau bankrupt. Itu sebabnya maka tidak heran kalau pemerintah Amerika memutuskan sejak awal memberikan bantuan 50 miliar US dollar untuk industri penerbangan di Amerika. Mengapa? Karena mereka sudah melihat bagaimana dampak yang begitu besar dari COVID-19 ini terhadap industri penerbangan Amerika. Mereka melihat dampak yang besar pada industri penerbangan global, tapi terutama sekali dampak industri penerbangan Amerika. Industri penerbangan dalam hal ini tidak hanya mereka menyangkut berbicara tentang maskapai atau airlines, tetapi tentu saja tentang manufacturer atau pabrik pesawat terbang yang tengah mereka geluti selama ini. Dan di Indonesia sendiri, INAKA pada awal-awal bulan Januari Februari sudah menyebutkan bagaimana dampak yang diderita oleh penerbangan di Indonesia.
Garuda Indonesia beberapa waktu yang lalu sudah mulai menghentikan sekian banyak pilotnya. Angkasa Pura I, Angkasa Pura II juga sudah memperlihatkan bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap pelayanan penumpang di airport-airport yang di bawah manajemen atau di bawah pengelolaannya. Hotel, hunian hotel juga sangat terganggu dalam hal ini. Dan kalau kita mengikuti data yang terakhir di slide berikutnya, saya mengutip dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada salah satu webinar yang diselenggarakan bersama dengan ICAO. Disebutkan di situ bahwa penurunan penerbangan di Indonesia itu sudah mencapai angka 80%. 80% kita bisa bayangkan. Dan demand ya itu sangat tajam menurun. Dan tentu saja itu semua sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan atau pemasukan devisa dan lain sebagainya. Dan airline, airport, dan semua yang berhubungan dengan operasi penerbangan itu sekarang ini mengalami penurunan yang sangat drastis dari pemasukan seperti biasanya mereka dapat peroleh. Nah, itulah dampak yang kita rasakan di tingkat global dan di tingkat nasional. Seberapa penting sistem angkutan udara di Indonesia? Ya. Dengan dampak yang seperti itu, kita harus melihat sekarang bagaimana sih sebenarnya air transportation di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara yang letaknya sangat strategis, ya. Saya mungkin bisa gambarkan sedikit di sini. Apabila tuh Indonesia secara garis besar seperti ini, maka kalau kita mengikuti perkembangan terakhir bahwa untuk menunjang kebutuhan pokok dan tata kelola administrasi negara itu diselenggarakan tol laut, maka dia akan sampai hanya kepada misalnya titik-titik ini aja. Lalu bagaimana dari titik-titik pantai ini ke daerah-daerah di pedalaman? Dan harus diingat juga bahwa Indonesia itu tidak hanya kepulauan, tetapi dia juga terdiri dari kawasan yang mountainous area, kawasan yang berpegunungan dan sangat sulit untuk dijangkau. Bahkan di beberapa tempat tertentu itu selain angkutan udara tidak ada angkutan lain yang bisa mencapai. Itu sebabnya maka sebagai sebuah negara yang letaknya strategis, ya, yang begitu luas, yang terdiri dari pulau-pulau, yang juga terdiri dari mountainous area, maka sistem perhubungan udara itu menjadi conditio sine qua non. Ya, jadi merupakan satu keharusan. Suatu keharusan dalam pengertian bahwa ada dua hal yang penting di situ. Yang pertama adalah tentu saja tugas dari sebuah pemerintahan memberikan pelayanan transportasi. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah sarana atau network dari air transportation, National Air Transportation System, itu juga diperlukan bagi tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dalam konteks dukungan administrasi dan logistik. Ya. Itu sebabnya maka dia menjadi sangat penting di negeri ini. Nah, dengan sangat penting itu kemudian kita berhadapan dengan COVID-19 yang kita tadi secara garis besar dampaknya yang sudah kelihatan sangat besar. Saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana penyelenggaraan atau pertumbuhan dari sistem transportasi udara selama 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir ini kita sejak tahun 2000-an lebih kurang kita mengenal satu bisnis model atau market strategy yang populer dengan nama low cost carrier. Tadi saya sudah sampaikan low cost carrier ini adalah satu model di mana sebelumnya
penerbangan itu sangat mahal, sehingga digelari sebagai orang-orang yang bepergian itu digelari sebagai kalangan jet set, karena memang penerbangan itu adalah glamour dan luxurious. Kemudian ada orang yang mencari celah bahwa sarana transportasi udara ini bisa juga untuk kegiatan hari-hari dan dengan bendera low cost carrier. Dia bisa dijual lebih murah dengan mengurangi cost yang tidak begitu penting, yang tidak berada dalam ruang glamour and luxurious. Kemudian adalah itu low cost carrier. Low cost carrier ini juga kemudian sampai di Indonesia, dan kita mengenal juga kemudian penerbangan-penerbangan murah. Nah, penerbangan-penerbangan murah ini dampaknya adalah selama 20 tahun terakhir ini adalah terjadi perang harga yang tidak sehat, ya. Perang harga yang tidak sehat antara maskapai. Maskapai begitu banyak tumbuh, kemudian bersaing adu murah-murahan. Kita pernah dengar dulu bahwa naik pesawat ternyata lebih murah daripada naik kapal laut atau naik kereta api dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang tidak masuk akal, tapi itu adalah yang terjadi. Sehingga keluar regulasi, misalnya regulasi yang cukup aneh, yaitu ada peraturan tentang batas atas dan batas bawah. Regulasi ini keluar karena apa? Karena terjadi di lapangan persaingan yang tidak sehat itu. Dan selama 20 tahun terakhir itu pula pada time frame, pada rentang waktu persaingan yang tidak sehat itu juga terjadi banyak kecelakaan. Kita masih ingat misalnya dulu kita di downgrade oleh FAA menjadi kategori 2 karena kita tidak dinilai tidak comply dengan ICAO, International Civil Aviation Organization, yang dalam konteks Civil Aviation Safety Regulasi. Jadi kita begitu banyak kecelakaan. Dari salah satu audit diketahui bahwa memang kita tidak comply dengan aturan-aturan internasional, sehingga FAA merefer kepada hasil penilaian dari ICAO mendowngrade ke kategori 2. Nah, tidak itu aja, kita berhadapan dengan ban Uni Eropa misalnya, ya. Itu rentang waktu 20 tahun terakhir terjadi seperti itu. Selama 10 tahun, 2007 sampai 2017 kita berada di kategori 2. Akhirnya kita bisa survive kembali. Tetapi bayarannya mahal, yaitu selain banyak kecelakaan, juga banyak kemudian maskapai-maskapai yang bangkrut, yang kalah bersaing. Nah, itu sebabnya beberapa tahun yang lalu kemudian setelah kecelakaan-kecelakaan itu tidak begitu banyak lagi, kita sudah mulai comply dengan international regulation, kemudian juga maskapai-maskapai juga sudah mulai tersisih, maka tinggal sedikit maskapai yang ada, mereka positioning. Dalam positioning seperti ini, mereka sudah melihat bahwa tidak ada gunanya lagi adu murah-murahan. Mereka kembali ke tarif yang wajar untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pada ketika mereka ingin kembali kepada tarif yang normal dalam tanda petik, yang wajar dalam tanda petik untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah operasi penerbangan, pada ketika yang sama itu harga aftur naik dan harga kurs US dollar juga meningkat. Operating cost maskapai itu banyak tergantung pada US dollar dan juga kepada aftur. Itu sebabnya ada isu tentang tiket menjadi mahal, ya. 2-3 tahun lalu, wah, tiket menjadi mahal, semua orang ribut. Padahal sebenarnya bukan tiket menjadi mahal, itu tiket kembali kepada tarif yang sebenarnya pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah maskapai-maskapai penerbangan nasional positioning dirinya untuk kembali kepada harga tiket yang normal itulah, dengan aturan-aturan yang baru setelah banyak yang tersisih, dengan aturan-aturan baru setelah fase atau compliance dengan aturan-aturan yang berlaku, maka semua kelihatan menjadi, itu cost menjadi dalam tanda petik tinggi. Nah, pada ketika yang sama, pada waktu yang sama, itu muncul COVID-19. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi industri penerbangan Indonesia, dalam hal ini maskapai penerbangan di Indonesia, berhadapan dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan yang seperti itu, kembali lagi bahwa air transportation itu harus, the show must go on. Sekali lagi, karena
dukungan administrasi logistik, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan ya government obligation untuk pelayanan transportasi masyarakat itu harus diselenggarakan. Karena tadi negara yang begitu luas, bentuknya kepulauan dan banyak mountainous area. Jadi perhubungan udara, jadi sistem transportasi udara itu tidak bisa tidak, dia harus terselenggara. Apabila kita menginginkan negeri ini tetap eksis, negeri ini tetap bisa terselenggara. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana sebenarnya pola dasar dari sebuah jaring perhubungan udara nasional yang dibutuhkan? Platformnya adalah dua hal tadi, ya. Dituntut adanya network air transportation, national air transportation system untuk tata kelola pemerintahan, dan yang kedua adalah layanan masyarakat dalam konteks angkutan udara. Nah, kita sebenarnya, Indonesia sebenarnya itu sangat membutuhkan yang pertama adalah maskapai pembawa bendera, duta bangsa. Sebuah maskapai yang dimiliki oleh pemerintah yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dan juga kota-kota besar di luar Indonesia. Ya, kita sudah punya misalnya Garuda, ya, maskapai penerbangan the flag carrier, kota besar Indonesia dan luar Indonesia. Kemudian kita juga membutuhkan maskapai penerbangan perintis yang menghubungkan kota-kota kecil atau pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh Garuda. Ya. Di awal-awal kemerdekaan dulu sudah diawali dengan DAUM namanya, Dinas Angkutan Udara Militer. Pemerintah pada waktu itu memerintahkan pada Angkatan Udara untuk menjalankan Dinas Angkutan Udara Militer. Dinas Angkutan Udara Militer itu ada, tapi ditingkatkan untuk juga membantu tata kelola pemerintahan, membawa orang sakit, membawa gaji, membawa kebutuhan bahan pokok, semua yang menyangkut administrasi logistik pemerintahan ke daerah-daerah terpencil. Beberapa tahun setelah kita merdeka pun, ya, pada kunjungan pimpinan negara di satu tempat di Kepulauan Maluku, itu bahkan ada salah satu sekolah yang masih menyanyikan lagu kebangsaan Belanda pada waktu itu. Jadi betapa terpencilnya mereka nggak tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya, ada cerita-cerita seperti itu. Ini hanya ingin menggambarkan bahwa perhubungan udara itu menjadi sangat vital, ya, di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang tadi saya katakan kepulauan dan mountainous area. Jadi kita harus memiliki the flag carrier, kita harus memiliki penerbangan perintis. DAUM ini kemudian dikembangkan oleh Merpati Nusantara Airlines, tapi kita tahu sudah beberapa waktu yang lalu Merpati Nusantara Airlines sudah nggak ada lagi. Kita juga membutuhkan maskapai penerbangan charter untuk memberikan pelayanan khusus bagi keperluan investor yang bergiat di Indonesia, sehingga mereka tidak perlu mencarter pesawat dari luar misalnya. Dan yang ketiga adalah kita juga memerlukan maskapai kargo. Jadi the flag carrier, penerbangan perintis, charter, dan kargo. Nah, di sela-sela itulah, karena semua tidak bisa diselenggarakan oleh negara, itu diberikan kesempatan kepada pihak swasta. Mengapa demikian? Karena in case of emergency, pada satu ketika kita mengalami masalah-masalah yang darurat sifatnya, maka sistem perhubungan udara itu harus berada dalam komando dan pengendalian pemerintah. Tidak lagi berbicara dalam tanda petik benefit atau keuntungan dalam konteks finansial, tetapi dia dalam konteks yang berbeda, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Jaring perhubungan udara nasional adalah bagian dari alat pemersatu bangsa. Nah, saudara-saudara, itulah secara garis besar yang ingin saya sampaikan pada petang hari ini. Jadi betapa dampak dari COVID-19 ya sebagai global pandemic, kemudian kita masuk, dia berdampak yang sangat mendalam pada industri penerbangan di tingkat global,
dan tentu saja di tingkat nasional, karena National Air Transportation System sebetulnya adalah merupakan subsistem dari Global Air Transportation System. Dia juga berdampak dan tidak berhenti sebagai subsistem dari Global Air Transportation System, tetapi secara nasional memang kebutuhan kita terhadap jaring perhubungan udara itu sangat vital, conditio sine qua non, sesuatu yang mutlak. The show must go on. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah secara garis besar yang bisa saya sampaikan pada petang hari ini dalam virtual room CSA Academy, yaitu bagaimana tentang kolaps dari global aviation industry yang berdampak sangat besar terhadap sistem perhubungan udara nasional. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apabila nanti ada sesi tanya jawab, kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap industri penerbangan secara nasional. Sekian, terima kasih.